semuanya adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Tetap semangat ya adik-adik memuji nama Tuhan. Walaupun kita hanya ibadah lewat online saja, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini yaitu Ibu Rostika, dan juga kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman kita yaitu Rigel dan Stefani. Halo semuanya adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Tetap semangat ya adik-adik memuji nama Tuhan. Walaupun kita hanya ibadah lewat online saja, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan yang akan membawa firman Tuhan pada hari ini yaitu Ibu Rostika, dan juga kita akan mendengarkan puji-pujian dari teman kita yaitu Rigel dan Stefani. Halo anak-anak, jumpa lagi di hari Minggu ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan Yesus, kita kembali boleh berkumpul satu dengan yang lain. Kita akan memulai ibadah kita. Semua bangkit berdiri dan kita akan angkat pujian Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Semua bernyanyi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok pupuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita sama-sama belajar akan cerita firman Tuhan. Semua tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan kembali boleh menolong kami setelah seminggu lamanya Tuhan memberkati kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan setiap anak-anak kasih kami. Walaupun itu hanya lewat
online, tapi tidak akan mengurangi semangat kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebab itu kami serahkan hati dan pikiran kami, Tuhan yang akan menolong kami, menolong anak-anak kekasih kami untuk bisa memahami akan kebenaran firman-Mu. Tolong juga Ibu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Hari ini anak-anak kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi kita hanya akan membaca mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau anak-anak sudah mendapatkannya, kita membaca bersama-sama ya. 2, 3. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Selanjutnya nanti kita akan baca di rumah ya anak-anak. Anak-anak yang kasih, setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 orang anak laki-laki. Siapa lagi namanya tadi? Kain dan Habel. Kain kakaknya adalah seorang petani. Sementara si Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari anak-anak, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Lalu Kain pun sebagai paling sulung mempersembahkan duluan hasil panennya atau hasil tanahnya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Lalu ketika si Habel adiknya mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya, maka api dari langit membakarnya. Tanda anak-anak bahwa Tuhan menerima persembahan daripada Habel. Habel senang sekali karena Tuhan menerima akan persembahannya. Lalu bagaimana dengan Kain anak-anak? Kain jadi marah. Kain jadi tidak enak hati dan wajahnya menjadi muram karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Lalu Tuhan tahu hati daripada Kain. Tuhan tahu bahwa hati Kain itu marah. Akhirnya Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Tapi Kain malah mempunyai rencana yang jahat sekali kepada adiknya. Lalu akhirnya Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Dan ketika di dalam perjalanan anak-anak, tiba-tiba Kain memukul adiknya sampai terluka. Tidak hanya sampai terluka anak-anak, sampai akhirnya adiknya itu mati karena kekejaman pukulan yang diberikan oleh si Kain. Lalu Tuhan mengetahui anak-anak. Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Kain. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Kain, "Di mana adikmu Habel, Kain?" Tetapi apa jawab Kain anak-anak? Dia katakan,
Apakah aku ini penjaga adekku? Lalu dia merasa bahwa tidak melakukan itu. Dia tidak mengakukan perbuatan daripada Kain. Lalu apa yang terjadi? Tuhan akhirnya menghukum Kain. Tuhan menyuruh Kain untuk keluar pergi mengembara. Akhirnya Kain menjadi seorang pengembara anak-anak. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi lagi Kain yang sudah melakukan dosa kepada adiknya? Walaupun Tuhan menghukum Kain dengan membiarkan dia menjadi seorang pengembara, tetapi ternyata anak-anak, Tuhan masih berjanji untuk melindungi daripada Kain. Sungguh baik ya Tuhan kita. Dia masih mengasihi Kain, tetapi tetap menghukum. Hukumannya itu adalah menjadi pengembara. Anak-anak, apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus mau kita memberikan persembahan yang terbaik. Contohnya bagaimana anak-anak? Ketika kita diberikan mama dan papa pada saat hari Minggu, ini persembahanmu nak. Jangan dibelanjakan. Jangan dibelikan separuh permen. Baru yang sisanya itu diberikan kepada Tuhan. Itu namanya memberikan persembahan yang tidak benar. Karena sudah diambil sebagian. Dan sama saja mencuri persembahan yang seharusnya dikasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak senang ketika kita bersikap iri hati. Nah, yuk anak-anak, siapa yang pernah iri hati kepada saudaranya, kepada adiknya, atau kepada kakaknya? Seperti mungkin dibelikan baju, mungkin adiknya 2 dan kakaknya 1, akhirnya kakaknya iri kepada adiknya. Ada enggak yang seperti itu? Enggak boleh iri hati. Kita harus mengerti, oh mama mungkin lebih banyak dibelikan adik karena sudah sedikit bajunya. Kakak kan masih banyak yang bagus. Jadi kita perlu harus mengerti anak-anak. Mama melakukan itu karena yang terbaik. Jadi sikap iri hati Tuhan tidak senang. Yang ketiga anak-anak, karena iri hati bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita dendam, dan akhirnya melakukan kejahatan kepada saudara kita. Kita memukul, kita tidak mau berteman dengan kakak kita, atau kita berikan kata-kata yang tidak benar. Makanya tidak boleh iri hati. Yang keempat, Tuhan menghukum ketika kita melakukan kejahatan. Kain diusir oleh Tuhan karena melakukan kejahatan kepada adiknya. Dan yang kelima anak-anak, Tuhan tetap mengasihi. Sekalipun dia menghukum kita anak-anak, tapi Tuhan masih tetap mengasihi kita. Contohnya apa yang dilakukan kepada Kain. Sekalipun Kain diusir oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih sangat menyayangi daripada Kain. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus boleh menolong kami di dalam mendengarkan akan cerita firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami juga tidak akan bersikap iri kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada siapapun. Dan kami juga Tuhan tidak akan melakukan kejahatan, karena kami tahu bahwa kejahatan itu akan membuat hati Tuhan sedih. Tuhan, tolong kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, anak-anak Tuhan yang mengasihi, anak-anak Tuhan yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong juga kami Tuhan di dalam menghadapi akan pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan, biarkanlah kami berserah kepadamu, harap kepadamu, karena kami tahu bahwa pertolongan yang paling sempurna akan datangnya daripada Engkau. Jika pada saat ini Tuhan ada anak kasih kami dalam kelemahan tubuh, sakit, ataupun juga lalai dalam mendengarkan firman Tuhan, Engkau tolong
Bapa. Yang sakit jamah sembuhkan, yang lalai Tuhan ketuk pintu hati anak-anak kasih kami, agar selalu rindu untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam sepanjang minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Amin.